Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. bisa mendengar Pak. suara Bapak di sini? Bisa Pak, cuman video Bapak agak nge-lag kayaknya. Baiklah, sebelum memulai mata pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Kepada Izma Yuda, tolong dibacakan doa. Baik Pak. Baik teman-teman sekalian, sebelum belajar marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Oke, terima kasih Ibu Mama Yuda telah membacakan doa pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, buku, kertas, pulpennya sudah siap semua? Sudah Pak. Iya, sudah siap ya. Baiklah, Bapak mau langsung bagikan share screen. Pak, izin Pak. Sebelum itu Bapak Belum ada yang ingin Bapak sampaikan dulu. Sebelumnya kan, ya, silakan. Izin Pak, belum di absen. Oh ya, absen ya. Jadi siapa di sini yang tidak masuk kira-kira? Kurang tahu Pak, di absen satu-satu ya. Oke. Rudi? Hadir? Hadir Pak. Oke. Izma? Hadir? Hadir Pak. Ikram Maulana hadir? Hadir Pak. Milda hadir? Hadir Pak. Oke. Ini Kartika Sari ada nggak? Nah itu nggak tahu Ada Pak. Pak. Tidak ada keterangan. Oh, nggak ada Sakit ya, keterangannya. Sakit kah? Oh, namanya bilang sakit Pak. Ya sakit ya. Putri Tidak Amat boleh Tania? Ya Pak. Putri Amat Tania ada nggak? Tidak ada Pak. Ada keterangan kah? Tidak tahu Pak. Oke, Bapak anggap nggak ada ya. Baiklah, pada mata pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang Asmaul Husna, yang mana pada pembahasan sebelumnya ketika kita mendekatkan diri atau mengambil nilai-nilai yang ada pada Asmaul Husna, maka kita akan mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai membiasakan akhlak terpuji. Nah, di sini sebelum Bapak menjelaskan, Bapak ingin memberitahukan bahwa kalian selaku peserta didik harus membahas mengenai materi yang akan Bapak sampaikan. Jadi, Bapak mau share screen dulu. Ya Pak. Di sini sudah kelihatan? Loading Pak. Oke, sudah Pak. Oke, jika sudah kelihatan di sini bisa kalian lihat. Di sini ada amal soleh, toleransi, musyawarah dan uwa. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, di sini ada yang ingin ditanyakan antara keempat pembahasan ini sebelum kita membahasnya lebih dalam lagi? Pak, saya Pak izin bertanya Pak. Ya, Ikram. Saya mau bertanya Pak, konten dari amal soleh itu apa ya Pak? Oke, pengertian amal soleh ya. Oke, selanjutnya Bapak simpan dulu ya pertanyaannya ya. Ya Pak. Oke, selanjutnya. Izin bertanya Pak. Izma, silakan. Saya ingin bertanya terkait toleransi ya Pak. Bisa Pak sampaikan dong Pak. Jelaskan sih apa sih pengertian toleransi itu Pak?
Oke, tadi Saudara Izma bertanya apa itu toleransi ya. Kemudian, lanjut lagi, ada yang ingin bertanya? Saya Pak Ya, Rudi. Mau bertanya apa, Rudi? mau nanya itu, musawah itu apa Pak? Oh, musawah ya. Oke. Habis itu, yang terakhir, Milda mau nanya enggak? Tanya Pak, tentang UHA itu Pak, apa sih pengertian secara istilah dan bahasa? Itu Pak, Oke. saja. Oke ya, di sini sudah ada, kalian sudah bertanya. Jadi, sebelum Bapak menjawab, alangkah lebih baiknya jika kalian mencari dulu jawabannya agar kalian tahu secara gambaran, secara besarnya dari 4 pengertian ini. Jadi, toleransi siapa yang mau jawab? Amal soleh siapa yang mau jawab? Musawah dan uwah siapa yang mau jawab? Kalau tidak ada, Bapak tunjuk. Ya Pak. Ya, Ikram? Saya mau yang toleransi Pak. Oke, Ikram, jawab yang toleransi. Toleransi itu menurut saya itu merupakan rasa saling peduli antara sesama makhluk hidup atau sesama manusia Pak, antara satu dengan yang lain. Oke, itu ya. Ikram tahu nggak pentingnya toleransi dalam Al-Quran? Ada nggak dalilnya kira-kira? Dalil toleransi Pak. Ya, nggak perlu dibacakan ayatnya, cukup tunjukkan saja apa ayat yang membuktikan toleransi dalam Al-Quran tuh. Oh ada Pak, Apa itu? saya cari di Google, itu ada di surah An-Nisa ayat 58 Pak. Dibacakan nggak Pak artinya? Artinya boleh dibacakan. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sudah Pak. Oke, terima kasih Ikram sudah menjawab pertanyaan tadi tentang yang bertanya toleransi. Oke, ada yang mau menjawab tentang amal soleh, musawah dan uwah? Yo. Saya Pak ingin menjawab tentang amal soleh Pak. Oke, Milda, jawab ya. Nah, amal soleh itu merupakan segala perbuatan yang sungguh-sungguh yang bertujuan untuk menunaikan ibadah atau kewajiban agama. Nah, selain mendatangkan pahala, amal soleh juga bisa menjadi pelengkap keimanan seseorang. Berapa itu? Nah, ada satu lagi Pak. Ada satu surah yang membahas tentang amal soleh, yaitu dalam surah Quran surah Ibrahim ayat 23 yang artinya, dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah salam. Dan itu Pak saja. Oke, terima kasih Amilda sudah menjawab tentang pengertian amal soleh dan memberikan pentingnya di dalam Al-Quran itu. Selanjutnya, siapa yang mau menjawab tentang musawah dan uwah? Saya Pak, tentang musawah Pak. Oke, Izma, silakan. Baik Pak, dari yang saya baca dan saya cari di Google terkait apa itu musawah, berasal dari kata dasar sawah Pak, berarti meratakan atau menyamaratakan. Nah, kalau sedangkan secara istilah tuh musawah itu adalah sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Jadi itu manusia itu sama Pak. Tuh. Oke, ada dalilnya enggak kira-kira Izma tentang musawah ini? Oh iya, ada Pak dalilnya Pak. Dari Rasulullah SAW bersabda, dari Abi Al-Yaman Al-Aljari menceritakan dari Al-Utaibah, sesungguhnya tuh yang dihendaki Nabi dalam hal ini adalah bahwa manusia adalah sama atau setara dalam nasab. Tidak seorang pun dari mereka memiliki kelebihan dari yang lainnya. Nah, akan tetapi mereka serupa seperti 100 ekor unta yang tidak memiliki induk. Hadis riwayat Bukhari. Itu Pak. Oke, terima kasih ya Izma sudah menjawab
pertanyaan tadi tentang musawah. Yang selanjutnya yang terakhir yang uah, siapa itu? Rudi? Rudi belum nih? Tentang apa, Pak? Tentang uhuah, Rudi. Oke, bentar, Pak ya. Ya Rudi, cepat ya, jangan lama-lama ya. Ukhuwah, Pak ya. Ya, Ukhuwah itu, Pak, persaudaraan. Nah, istilahnya ini tidak asing bila dikaitkan dengan hubungan sosial sama umat muslim yang ingin hidup berkelompok. Itu, Pak. Intinya persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Nah, itu, Pak. oke. Baiklah, karena semua sudah dijawab. Tapi sebelumnya Rudi, dalilnya ada enggak Rudi? Tentang uhuah Rudi, pentingnya uhuah dalam Al-Quran itu Rudi. Rudi? Ngelak mungkin jaringannya. Halo Rudi? Ada, Pak. Boleh dibacakan Rudi? Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatu fasliqu baina ahawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Ya, Pak. Oke. Terima kasih karena kalian sudah menjawab pertanyaan ini. Terakhir, sebelum Bapak membahasnya lagi, lebih dalam lagi, ada enggak satu orang, tolong digaris besarkan amal soleh itu apa, toleransi itu apa, musawah itu apa, wah itu apa. Nggak usah panjang-panjang, pendek-pendek aja. Misalnya amal soleh tentang apa, toleransi tentang apa, musawah tentang apa, dan wah tentang apa. Satu orang. Yuk, satu orang disimpulkan. Kalau tidak ada, Bapak tunjuk nih. Ya, Pak. Ya, Ikram. Kalau saya menyimpulkannya, Pak, semuanya itu merupakan akhlak terpuji, Pak. Mulai dari amal soleh, toleransi, musawah, dan ukhuwah. Itu sama-sama memiliki nilai adab dan akhlak yang disenangi Allah. Oke, terima kasih Ikram. Jawabannya Anda benar. Jadi tolong berikan tepuk tangan untuk Ikram. Oke, baiklah. Karena kalian sudah bertanya dan sudah memberi jawabannya, seenggaknya kalian tahu gambaran secara garis besar materi yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi Bapak akan memperjelas lagi tentang keempat pembahasan ini. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama itu amal soleh. Secara etimologi, kata soleh ini merupakan lawan dari kata fasad atau sayyi yang bermakna melakukan kerusakan atau keburukan. Begitu juga dengan kata solaha yang maknanya bermanfaat. Oleh karena itu, para ulama kemudian memberikan definisi secara umum tentang makna amal soleh ini. Adalah segala perbuatan baik yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Kemudian juga mampu menjauhkan seseorang dari segala unsur perbuatan yang mengandung mudarat atau kerusakan. Dari definisi yang singkat tadi, kita dapat memahami bahwa amal soleh adalah satu perbuatan, pekerjaan, tingkah laku, perilaku yang baik yang dilakukan oleh seorang di dalam kehidupannya, dan ia sebisa mungkin berusaha dengan sikap dan tingkah lakunya menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merusak, yang mengandung unsur-unsur negatif, sehingga muncul adalah kemaslahatan dan kebaikan. Nah, tadi seperti yang dijelaskan oleh kalian, bahwa amal soleh itu adalah sebuah perbuatan yang baik yang dilakukan oleh seorang muslim yang menjauhkan dari segala hal-hal yang bersifat dosa. Oke, selanjutnya masuk ke toleransi. Di sini kata toleran berasal dari bahasa Inggris, kata sifat artinya sabar, tolerance kata benda artinya kesabaran atau kelapangan dada.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata toleran bersifat menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan, pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya. Yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri, toleransi artinya sikap atau toleran, batas, ukur, atau penambahan dan pengurangan yang masih dibolehkan, penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja. Toleransi dan pengertian istilah umum adalah suatu sikap akhlak terpuji dalam pergaulan di mana sesama manusia saling menghargai dalam batas-batas yang dikatakan Islam. Nah, untuk masa toleransi pada saat ini kita sedang mengalami krisis toleransi karena pada saat ini banyak sekali orang salah mengartikan toleransi itu sendiri. Nah, di sini salah satu contohnya adalah penggabungan akidah. Banyak kejadian yang bisa dibilang orang salah mengartikan toleransi, bahwa toleransi itu mereka menganggap bahwa akidah itu antara agama yang satu dengan agama yang lain boleh dicampurkan. Nah, di situ pandangan mereka itu sudah salah karena akidah itu tidak bisa digabungkan dengan akidah yang lain karena seperti yang dijelaskan dalam salah satu surah yaitu lakum dinukum waliyadin, yang mana agamamu dan agamaku. Nah, jadi di sini maksud dari toleransi itu sendiri adalah tidak menggabungkan akidah tapi toleransi terhadap segala sesuatu yang bersifat kemanusiaan. Nah, itu yang namanya toleransi. Selanjutnya kita masuk ke musawah. Secara etimologi, bahasa al-musawah adalah nama tidak kurang dan tidak lebih, sedangkan secara terminologi, istilah musawah berarti semacam atau kesetaraan seluruh manusia di dalam hak dan kewajibannya. Dari uraian tentang pengertian istilah musawah dari segi etimologi dan terminologi, dapat disimpulkan bahwa al-musawah ialah salah satu prinsip hukum Islam yang menjelaskan tentang persamaan hak sesama manusia tanpa memandang warna kulit, suku bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Jadi di sini secara garis besar musawah adalah rasa keadilan yang dimiliki oleh manusia. Nah, musawah di sini kita tuh bersifat kemanusiaan, yaitu kita tuh harus peduli dengan sesama manusia walaupun berbeda agama. Nah, di sini adilnya itu adalah kita harus menyetarakan haknya, warna kulit, suku bangsa, dan bahasa lain, dan tidak boleh kita bersifat itu rasisme, ya. Paham? Paham. Oke, yang terakhir yaitu uhwah. Kata uhwah berarti persaudaraan. Maksudnya perasaan empati dan simpati antara dua orang atau lebih. Masing-masing pihak memiliki satu kondisi atau perasaan yang sama, baik suka maupun duka, baik senang maupun susah. Jalinan perasaan itu menimbulkan sikap timbal balik untuk saling membantu bila pihak yang lain mengalami kesulitan, dan sikap untuk saling berbagi kesenangan kepada pihak lain bila salah satu pihak menemukan kesenangan. Jadi uhwah di sini adalah rasa persaudaraan yang kuat. Nah, rasa persaudaraan kuat yang ini diikat dalam situasi yang baik itu maupun senang maupun susah. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Halo? Paham, Pak. Oke, karena sudah paham, nanti selepas mata kuliah, selepas pelajaran ini, Bapak akan memberikan tugas berupa soal esai yang akan Bapak kirimkan di Google Classroom. Jadi mohon dikerjakan dengan batas pengumpulannya sesuai dengan yang Bapak berikan nanti ya, jam 12 malam. Jadi Bapak harapkan tugasnya dikerjakan dan kalian mengerti dengan apa yang telah kita lalui pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa agar ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi berkah dan bekal kita pada kemudian hari. Oke. Tolong satu orang memimpin membaca doa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Tolong. Wahyu, Pak. Oke, Wahyu. Baca Wahyu.
Baik, Pak. Baik, teman-teman semua, sebelum pulang, marilah kita, sebelum menutup pelajaran hari ini, pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Terima kasih buat kalian atas kegiatan pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi berkah di dunia maupun di akhirat nanti. Tolong setelah ini lakukan, kerjakan tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah Bapak berikan di Google Classroom. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.